Selamat malam semuanya para businesspersoners di seluruh Indonesia. Halo, hai Lutfi. Dapur Ulik Visit. Waduh, ini banyak yang hadir ya malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini ada manfaatnya untuk teman-teman. Assalamualaikum. Asep juga, Adi. Apa kabar Adi? Nizar juga, Coach. Vance juga. Hai, Inosport. Hai. Wah, Padang hadir ya. Oke, Dapur Ulik juga. Oh, hai Rudi. Rudi rajin nih. Malam, Fisting. Apa kabar? Fatur juga. Reza, malam Reza. Apa kabar Padang nih? Kopinya gimana? Denny, selamat malam. Amel kayaknya hadir juga nih kayaknya. Jadi, ini malam mudah-mudahan banyak ya manfaatnya untuk teman-teman, terutama yang serius mau bangun bisnis ya. Karena salah satu poin yang ingin saya sampaikan malam ini adalah soal bisnis plan gitu ya. Jadi kita tunggu mungkin agak 2 menit lagi. Kita akan mulai. Hai John, apa kabar? Jadi topik kita malam ini ya Business Plan 2021 ya. Jadi bagaimana caranya kita menyiapkan bisnis plan kita untuk teman-teman untuk tahun depan ya, tahun depan ya. Jadi bukan untuk tahun ini. Kita akan coba buatkan di situ Business Plan 2021. Oke. Alam Soleh Amer juga ya. Hai Firdaus, apa kabar nih Nanotechnya? Gimana, ada siap nih betul-betul membesar nih tahun depan ya. Awaludin juga, Maria siap, lapar bos hadir ya. Oke, Fatty juga hadir. Salam kenal juga Fahreza ya. Rensi Pramudio juga. Blur, oke. Blur ya, kenapa ya blur ya? Mungkin wifi saya lagi kurang bagus nih, tadi mati lampu nih. Gimana, suara saya dengar nggak ya? Supaya saya mau mulai 1 menit lagi. Kalau dengar bagus, jempol dong, atau untuk teman-teman dari mana aja. Layo, link ya. Alhamdulillah saya sehat-sehat ya. Oke. Akademi Pebisnis juga hadir, Vero. Oke, suara dengar ya. Mungkin videonya agak blur katanya. Hai Anwar, apa kabar? Waduh, ini bos nih. Oke, teman-teman ya, malam ini sesuai dengan topik yang saya sampaikan di feed Instagram saya, apakah kita sudah siap sih sebetulnya untuk tahun 2021 ya. Nah, kenapa kok baru September ini kita udah bicara 2021 nih? Nah, kan itu pertanyaannya ya. Nah, sebetulnya tergantung teman-teman sendiri ya, tergantung teman-teman sendiri. Kalau memang teman-teman serius untuk membuat bisnis plan, tentunya jangan di Desember baru mulai membuatnya, atau apalagi di Januari. Januari itu 1 Januari harusnya kita sudah mulai action ya, mengambil action untuk mengimplementasikan rencana kita. Jadi harusnya target Anda Desember itu nanti harus siap dengan bisnis plan Anda untuk tahun depan. Berarti sekarang ini sudah hampir pertengahan September ya, berarti mungkin Oktober, November, boleh dikatakan tinggal 2,5 bulan lah ya, persiapan Anda untuk memikirkan lebih matang rencana bisnis Anda tahun depan gitu ya. Oke, Fareza ya, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, luar biasa. Oke, jadi saya mulai ya. Coba ada bolpen, ada kertas, oret-oret nantinya ya, supaya kita bisa belajar. Oke.
Jadi malam ini kita coba dulu membuka wawasan teman-teman ya. Mungkin saya tahu ada teman-teman yang, wah ini bisnis plan ini kan nggak perlu, perusahaan saya masih kecil, usaha saya masih kecil. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang teman-teman merasa nggak perlu ada rencana tahun 2021 atau tahun depan, atau bisnis Anda memang tidak ada rencana, ya nggak apa-apa juga. Tapi saya sarankan kembali ya, kalau Anda betul-betul serius mau membangun bisnis yang besar, yang sustainable, jangka panjang, sebaiknya buat rencana. Ya, tidak ada yang nggak ada rencana gitu ya. Yang sukses itu nggak ada. Nah, jadi malam ini topik kita adalah bagaimana caranya kita membuat bisnis plan itu, apa saja yang harus kita siapkan gitu ya. Kemudian apa saja faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan dalam membuat rencana bisnis Anda tahun depan gitu ya. Ya kita usahakan rekam ya, kita akan save ini nantinya di Instagram supaya teman-teman bisa juga nantinya mengembalikan. Oke, jadi pertama ya, caranya biasanya saya mengajarkan ke teman-teman baik ya, kalau waktu di perusahaan besar sama konsepnya. Tapi kita ambil konsep itu lalu kita coba sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang masih kecil usahanya ya. Kenapa begitu? Karena supaya terstruktur cara berpikir kita sehingga dalam membuat rencana bisnis kita tahun depan semua faktor-faktor yang harusnya Anda pertimbangkan itu nanti bisa dimasukkan di dalam rencana Anda nantinya ya. Oke. Nah, jadi pertama ya, di dalam menyusun sebuah rencana bisnis gitu ya, harapan saya adalah Anda harus punya dulu mungkin mimpi Anda ya, ke depannya itu Anda mau bawa kemana bisnis Anda mau jadi apa. Itu yang kadang-kadang kalau di dalam dalam istilah bisnis ya, atau di perusahaan-perusahaan besar, mungkin di perusahaan Anda juga sudah ada semacam visinya Anda ke depan itu, rencana jangka panjang, goals Anda apa ya. Misalnya goals Anda suatu saat Anda ingin misalnya IPO. Mungkin Anda ingin mencapai 1 triliun nantinya ya suatu saat ya. Mungkin Anda ingin mencapai 500 M ya kalau goalsnya ya, kalau di angkanya misalnya. Tapi ada yang jauh lebih panjang lagi, itu adalah yang saya namakan visi Anda itu kemana maunya. Oke. Tapi itu mungkin Anda coba belajar nantinya untuk membuat itu. Banyak orang yang bisa mengajarkan itu mungkin. Tapi malam ini yang saya lebih spesifik ingin mencoba sharing dengan teman-teman adalah dalam membuat rencana bisnis itu apa saja sih faktornya kan gitu ya. Nah, rencana bisnis ini biasanya saya bagi dua ya. Pertama yang namanya strategic business plan. Jadi business plan strategis ya, atau strategic gitu ya. Yang jangka waktunya itu antara 3 sampai 5 tahun ya. Nah, kalau saya sarankan ya, bisnis Anda mau kecil, mau menengah, mau besar, buatlah strategic plan ya nanti ya. Nah, strategic plan itu berarti kan 3 sampai 5 tahun. Tidak harus detail ya, tetapi harus ada tujuan Anda, target Anda di 3-5 tahun itu. Nah, kenapa harus begitu? Karena 1 tahun itu pendek sebetulnya. Ya, 1 tahun itu pendek. Jadi kalaupun nanti kita bicara lebih khusus mengenai tahun 2021, tapi itu sangat pendek. Bayangkan aja ini, kita baru aja kena COVID ini di bulan Maret. Sekarang sudah hampir akhir tahun tuh. Pendek sekali ya. Sehingga kalau Anda tidak punya rencana yang lebih panjang, 3 sampai 5 tahun, jangan-jangan bisnis Anda setahun Anda pikirkan, dia bisa zigzag itu. Tahun ini seperti ini, tahun ini seperti ini lagi. Sehingga arahnya nggak ada, karena tujuannya itu nggak ada. Ya, jadi saya ingin analoginya begini. Kalau bisnis plan, strategic plan Anda yang 3-5 tahun itu, Anda di Jakarta sekarang, misalnya, strategic plan Anda adalah mau ke Surabaya. Ya, itu analoginya ya. Nah, jadi Anda di Jakarta nih sekarang nih. Nah, dalam 3 sampai 5 tahun, katakanlah misalnya 3 tahun. Kalau Anda nggak mau 5 tahun, boleh ya. Nah, kalau nggak mau 5 tahun. Kalau saya sih sukanya 5 tahun ya, karena 3 tahun itu pun menurut saya
cukup pendek ya. Katakanlah misalnya let's say 5 tahun lah. Ya, saya pakai 5 tahun aja dulu. Nah, analoginya adalah Anda sekarang tahun ini, tahun 2020, Anda di Jakarta. 5 tahun lagi Anda ingin sampai di Surabaya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah gitu ya. Untuk ke Surabaya ya 5 tahun lagi itu jalan yang mana nih yang mau Anda tempuh? Nah, tentunya harus ada strategi nantinya ya. Kalau Anda sudah tahu mau ke Surabaya. Mau ke Surabaya itu macam-macam jalannya kan. Kalau naik lewat darat misalnya naik mobil, Anda bisa lewat utara, bisa lewat tengah, bisa lewat selatan. Kalau Anda mau cepat bisa naik pesawat. Kalau Anda mau lambat bisa jalan kaki ya. Kalau Anda mau ya bisa toh. Nah, juga tergantung waktunya kan. Seberapa cepat Anda ingin sampai di Surabaya. Kan itu. Nah, kalau misalnya Anda yakin Anda jalan kaki bisa sampai di Surabaya 5 tahun, dan jalan kaki itu adalah yang termurah dan paling efisien, ya boleh aja Anda jalan kaki, Anda ambil strateginya. Tapi kalau Anda bilang bahwa ya kalau ke jalan kaki Pak, nggak mungkin saya sampai misalnya. Oh berarti saya mungkin harus cari jalan yang lebih cepat. Mungkin harus naik pesawat. Cuman naik pesawat berarti harus ada biaya tambahan, lebih mahal. Tapi kalau itu adalah yang harus Anda ambil untuk sampai di Surabaya, maka jalan itulah yang terbaik. Jadi jalan itu namanya strategi, ya. Jadi jalan itu adalah strategi. Tujuannya kita di Jakarta, tujuannya ke Surabaya. Nah, itulah yang namanya strategic plan. Nah, strategic plan itu kita bagi nih. Menjadi kan tadi 5 tahun. Lalu kita bagi nih setahun-setahunnya. Jadi 2001 apa, tahun 2002 apa, 2003 apa, 2004 apa, 2005 apa misalnya ya, 5 tahunnya itu. Nah, sama analoginya saya sampaikan tadi ya. Kalau Anda dari Jakarta mau ke Surabaya, ya, saya mencontohkan secara ekstrim ya. Maka tahun pertama caranya Anda adalah misalnya ke Cirebon dulu. Jadi ke Cirebon, tahun kedua sampai Semarang. Tahun ketiga mungkin sampai Tuban. Tahun keempat mungkin sampai di mana. Saya nggak tahu. Ya, jadi itu caranya membaginya. Tadi itu kalau jalannya sudah Anda pilih. Ya. Nah, bisa juga Anda tidak lewat Cirebon pilihannya. Karena mungkin lewat Cirebon, wah macet dan segala macam. Anda ambil jalan tengah atau jalan selatan. Tapi Anda bagi-bagi lagi nih. Kalau selatan di mana dulu saya? Di mana? Nah, itulah yang namanya strategic plan. Lalu dibagi-bagi menjadi namanya rencana tahunan. Oke? Nah, jadi penting untuk Anda, misalnya, saya ambil contoh yang paling gampang. Biasanya ada goals ya, ada tujuan Anda 5 tahun itu. Nah, yang paling gampang tentunya tujuan itu adalah tujuan finansial, keuangan Anda. Ya. Nah, tujuan keuangan itu misalnya, katakanlah misalnya omset saya tahun ini misalnya ya 12 M ya 12 miliar 1 M sebulan misalnya ya. Nah, kalau saya 12 M tiap tahun ya berarti kan dikali 5 toh. Berarti itu kan sekitar berapa? 15 60 M ya. 60 M itu adalah target saya misalnya 5 tahun lagi. Kan itu ya. Ya, misalnya kalau saya tumbuh ya setiap tahun gitu ya, itu sama dengan 12 M itu. 12 M tahun depan tambah lagi 12 M, tambah lagi 12 M, tambah lagi 12 M. Sehingga target saya misalnya tahun kelima itu ya setahun omset saya harus 60 M. Itu kalau Anda 12 M itu tidak ada pertumbuhan ya. Cukup 12 M ya. Bukan nggak ada pertumbuhannya berarti 2 kali lipat ya. Habis itu 12 M ya untuk tahun depannya. Nah, tahun depannya lagi 12 M berarti separohnya. Jadi menurun kan ya. Tadi itu pertumbuhannya 100%, tahun kedua turun 50%, tahun kedua turun lagi jadi 25%. Itu caranya Anda membuat misalnya rencana Anda per tahunnya. Nah, itu namanya strategic plan ya. Nah, Anda harus pertimbangkan ya. Kenapa Anda membuat target itu misalnya omsetnya tadi itu 60M? Apa yang membuat Anda confident, ya, yakin bahwa Anda bisa mencapai itu? Strateginya apa saja?
faktornya apa saja yang harus Anda pertimbangkan. Nah, ini nanti yang kita bicarakan, ya. Oke. Jadi itu strategic plan, ya. Nah, yang kedua, ada yang namanya annual plan, rencana tahunan, ya. Sebuah bisnis, ya, minimal tentunya, ya, harus ada, ya, yang rencana tahunan, ya. Walaupun menurut saya tahunan itu sangat pendek, ya. Makanya saya harusnya ada yang rencana strategis 5 tahun, kemudian dibagi-bagi per tahunnya, ya. Nah, jadi ada strategic plan 3 sampai 5 tahun, kemudian ada yang namanya annual plan atau rencana tahunan. Jadi kalau kita sekarang di tahun 2020, berarti rencana tahunan tahun depan nih yang kita mau rencanakan. Tapi mengacu kemana? Harusnya mengacu ke yang 5 tahun tadi itu. Nah, ingat nggak tadi itu ya? Jadi kalau tadi itu rencananya 5 tahun kita ke Surabaya, tahun pertama kita baru sampai Cirebon aja dulu. Tapi jalan kita Cirebon itu sudah mengarah ke Surabaya. Itu yang penting, ya. Jadi kalau enggak, berarti kalau kita nggak punya rencana yang ke Surabaya itu, kita jalan aja ke Cirebon, setelah itu ditanya, setelah itu tahun depan kemana? Ya kemana aja, kan gitu ya. Nah, bisa aja nanti balik lagi, malah ke Bandung, malah. Padahal keinginan kita ke Surabaya. Tapi kan karena kita tidak tuliskan ke Surabaya, maka tahun-tahun berikutnya kita nggak tahu mau kemana. Kemana aja sampai jadinya gitu. Nah, jadi paling bagus itu adalah buatlah target itu 5 tahun dulu, kemudian dibagi-bagi sehingga baru tahun depan, ya tahun 2021 itu bagaimana nih mencapainya. Ya, misalnya ya. Jadi sebagai contoh tadi itu, kalau target kita 5 tahun itu, tahun kelima itu, ya bisnis kita 60M setahun, ya berarti kan 5M sebulan toh. Sedangkan sekarang kita masih 12M setahun, berarti 1M sebulan gitu ya. Bagaimana caranya nih kita mencapai ke sana? Oke? Tentunya ada strategi, ada jalan. Nah, jalan itulah yang namanya strategi, ya. Jadi kita pertama kita siapkan dulu goals-nya jauh ke depan 5 tahun, lalu kita bagi-bagi. Nah, sekarang kita di mana nih? Oh, sekarang tadi 12M, oke? Nah, simpel dulu ya. Saya mau banyak sebetulnya kalau di perusahaan-perusahaan besar bisa 3 bulan membuat strategic plan ya, tapi untuk malam ini saya buat simpelnya aja dulu. Nah, apa faktor-faktor yang harus Anda pertimbangkan pada saat membuat strategic plan tadi yang 5 tahun, goals-nya itu ya, dan juga membuat plan Anda tahun depannya ya, tahun 2021-nya ya. Oke. Nah, jadi terima kasih Madu Murni ya. Saya memang usahakan supaya teman-teman paham gitu. Saya nggak pakai bahasa di perusahaan perusahaan besar saya dulu gitu ya. Bahasa sederhana aja dulu ya, yang supaya teman-teman mengerti gitu ya. Nah, apa saja yang harus kita pertimbangkan dalam membuat rencana yang tadi itu 5 tahun, yang strategic plan atau yang setahun ini ya. Pertama ada yang namanya faktor eksternal ya. Nah, faktor eksternal dicatat ya. Faktor eksternal itu ada 2 nih. Satu adalah faktor yang namanya eksternal global dunia, ya. Nah, kemudian yang kedua faktor eksternal Indonesia secara umum, ya. Nah, biasanya itu kenapa sih kok Pak Budi ini ngajarin kita UKM begini harus memikirkan global, masalah global, masalah dunia segala macam, ya. Sebetulnya, ya. Apapun yang kita lakukan itu sangat-sangat berpengaruh nantinya. Saya kasih contoh nantinya ya. Yang contoh. Jadi kalau kita tidak melihat itu, saya tidak menyarankan Anda menjadi ahli ekonomi global atau makroekonomi, enggak sama sekali. Harus melihat ya, faktor-faktor eksternal global itu. Nah, contohnya, eksternal faktor global yang harus kita pertimbangkan adalah ya masalah COVID ini. Itu satu. Kan itu kan bukan masalah kita awalnya. Masalah Cina itu. Tapi masalah yang ada di dunia luar itu bisa mempengaruhi kita tidak? Bisa. Jadi kalau kita nggak siap menghadapi itu, maka tentunya enggak. Jadi siapa yang siap, ya, dia melihat apalagi faktor misalnya tadi itu COVID. Ya, COVID ini bagaimana di dunia ini? Nah, vaksinnya kapan hadirnya? Malahan kemarin itu saya lihat di news di Amerika. Ya, salah satu ahlinya virus ini mengatakan
mungkin akan baru agak normal itu di akhir tahun 2021. Itu yang mereka katakan, ya. Nah, bayangkan itu, ya. Kalau mereka mengatakan yang jago-jago virus itu mengatakan di akhir 21, berarti ada kemungkinan kan faktor kita di Indonesia pun mungkin saja. Dengan kasus kita di COVID kita coba sekarang ini masih belum turun-turun, tiap hari malah bertambah. Bisa-bisa itu menjadi faktor yang sangat penting. Ya. Nah, akibat dari semuanya itu, apa yang terjadi? Coba lihat perekonomian dunia sekarang misalnya. Minus semua toh. Ya. Yang plus itu nggak seberapa gitu, ya. Jadi kenapa kameranya Oke. Jelek ya kamera saya ya. Oke. Mudah-mudahan biasa kelihatan ya saya ya. Oke. Jadi faktor di luar itu misalnya tadi itu COVID, ya. COVID itu mengakibatkan banyak negara-negara ekonominya runtuh, ya. Nah, kemudian ya kalau ekonomi di luar itu runtuh, ya, faktor apa yang di Indonesia yang akan terpengaruh? Ekspor kita. Ya, kalau teman-teman yang punya bisnis yang diekspor keluar, ya, atau dan segala macamnya, maka kemungkinan besar ekspornya turun. Impor kita mungkin bermasalah, ya, mungkin bermasalah, gitu ya. Jadi faktor ekspor dan impor pasti akan berpengaruh, gitu ya, karena ekonomi dunia di luar. Faktor apa lagi COVID ini? Nah, kemarin saya ceritakan, misalnya, ya, turis, ya, hancur bisnis turis kita, ya, yang targetnya misalnya 12 juta, ya, turis asing masuk Indonesia, nggak ada, ya, tinggal berapa kan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu, gitu ya, bisnis yang berhubungan dengan travel sudah pasti kena, dan itu kita sudah tahu gitu, ya. Nah, pertanyaannya tahun 2021 bagaimana, kan gitu. Nah, ini yang harus kita forecast ini. Jadi kita harus timbangkan apakah lebih baik, apakah sama seperti sekarang, atau malah mungkin lebih parah dari sekarang, ya. Nah, ini jadi pertimbangan. Jadi misalnya tadi ekspor impor akan terpengaruh, travel, tourism akan terpengaruh, gitu ya. Nah, belum lagi cerita saya kemarin itu adalah misalnya karena dunia itu lagi ekonominya lagi nggak bagus begitu ya. TKI kita yang jutaan di Malaysia, ada di Hong Kong, Taiwan, di Timur Tengah, itu mungkin saja udah pada pulang. Ya. Udah pada pulang. Nah, padahal itu menghasilkan devisa yang cukup banyak ke kita. Makin banyak lagi pengangguran di kita. Makin banyak lagi pengangguran, berarti makin masalah lagi di Indonesia. Belum lagi akibat dari PHK sekarang ini, yang kemarin-kemarin ini. Apakah sudah pulih atau tidak? Berarti faktor global penting untuk Anda perhatikan. Oke, mungkin tidak semuanya. Tapi apa yang mungkin berdampak ke bisnis Anda, itu yang harus Anda perhatikan. Lalu yang kedua, faktor ekonomi Indonesia yang harus Anda pertimbangkan. Nah, ini saya baca sedikit ya. Data yang terakhir yang di-forecast oleh pemerintah, gitu ya. Nah, menurut pemerintah Indonesia, ya, nah forecastnya ini tahun ini kita negatif 1,1%, atau minimal 0% ya. Tapi prediksinya mungkin ya tahun depan bisa tumbuh sekitar 4,5% sampai 5,5%. Itu menurut pemerintah. Nah, ada lagi forecast dari IMF, ada dari World Bank, dari ADB juga ada, ya. Macam-macam. Kalau IMF forecast 6,1% tumbuh Indonesia tahun depan. World Bank forecastnya Indonesia tumbuh 4,8. ADB, Asian Development Bank, memforecast kita 5,3. Pemerintah range-nya antara 4,5% sampai 5, ya. Nah, akibat dari itu, ya, maka berarti pemerintah kita dan juga lembaga-lembaga keuangan dunia memforecast tahun depan mulai lebih baik. Cuman seberapa baik, nah, itulah yang sebetulnya harus kita lihat. Karena baiknya ekonomi di forecast oleh mereka ini itu secara umum.
Tapi bisnis kita kan macam-macam, kategorinya beda-beda tuh. Mungkin ada yang di makanan minuman, ada di fashion, mungkin ada manufacturing, mungkin ada tour and travel, mungkin ada yang B2B, ada tambang dan segala macam. Nah, pertimbangan ini Anda harus lihat nih dampaknya ke bisnis Anda, kategorinya apa, kan itu ya. Nah, itu penting dari forecastnya ekonomi Indonesia. Yang sudah pasti pemerintah lebih optimis tahun depan. Dan saya lihat paket-paketnya, jadi saran saya ya, Anda baca, kemarin tuh saya sudah banyak kirimkan juga ke teman-teman lewat WhatsApp group ya, yang ikut workshop saya di CEO Workshop, di Triple Value ya. Itu ada namanya press conference ya, RAPBN 2021. Coba Anda ambil itu ya, kapan perlu, mungkin kalau Anda di Business ID ya, mungkin saya coba titipkan ya ke Business ID supaya Anda bisa baca itu. Nanti Anda lihat ya, Anda lihat yang pengaruhnya ke bisnis saya apa. Nah, itu harus jadi pertimbangan juga nanti membuat bisnis plan Anda. Nah, itu satu, faktor eksternal. Lalu faktor apa lagi? Faktor yang namanya market landscape. Ya, faktor kedua ya, faktor market landscape Anda. Ya, termasuk bisnis properti ya, nanti Anda lihat ya, tahun ini ada lah pergerakannya ya, tahun depan mudah-mudahan ada. Anda lihat di laporan pemerintah nantinya itu ada, itu berapa jumlah rumah yang harus dibangun dan segala macamnya ya, sehingga Anda bisa lihat di situ. Tentunya nggak bisa saya bahas malam ini semuanya ya, terlalu panjang nantinya. Nah, yang faktor yang kedua adalah market landscape yang harus Anda pertimbangkan ya. Nah, faktor landscape ini apa maksudnya? Kalau tadi faktor global, ekonomi global, pengaruh global, dan segala macam. Kemudian ada faktor ekonomi makro Indonesia secara umum. Sekarang kita persempit lagi nih. Nah, faktor apa? Faktor yang namanya market landscape. Apa itu? Nah, khusus untuk kategori Anda masing-masing, Anda lihat. Nah, tadi pertanyaannya misalnya Yudin. Properti gimana? Coba lihat data-data properti ya. Coba lihat forecastnya properti di pemerintahan itu kira-kira bagaimana gitu ya. Kalau Anda di consumer goods, coba lihat ya di consumer goods. Saya ada misalnya, saya ambil data dari, tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Ada beberapa data yang saya ambil. Dari Nielsen misalnya ya. Oke. Seperti Nielsen ya, Nielsen laporannya kemarin itu misalnya kalau di consumer goods misalnya ya, saya ambil ya. Yang tumbuh itu ya dalam masa Covid ini pun masih ada walaupun sedikit, cooking seasoning ya, cooking bumbu-bumbu, farmasi, personal care, home care, breakfast ya, banyak lagi itu ya. Saya lihat di sini. Ada instant noodle ya. Itu ada beberapa kategori, ada sekitar berapa kategori? 19 ya, mungkin sekitar 19 kategori misalnya di consumer goods yang bisa Anda lihat, oh ini masih tumbuh ini. Nah, pertanyaannya adalah tahun depan bagaimana kan gitu ya. Nah, ini juga termasuk juga tentunya transportasi, logistik ya. Nah, kalau di dalam tahun ini itu parah sekali kenanya, kecuali yang berhubungan dengan misalnya e-commerce ya. Nah, itu yang cukup banyak pertumbuhannya di situ karena ada pertumbuhannya online bisnis ya akibat dari Covid ini. Banyak data dari Nielsen itu saya bisa share juga. Nanti saya coba share mungkin ke Business ID ya nantinya supaya Anda bisa ambil data-datanya di situ nantinya ya. Oke. Nah, jadi faktor market landscape, jadi tadi ada faktor eksternal ya, kemudian ada faktor market landscape. Itu adalah soal pertumbuhan kategori Anda bagaimana. Karena ini yang harus Anda pertimbangkan untuk tahun depan ya, dalam membuat forecastnya. Kemudian tren-tren di kategori itu apa? Misalnya tren di makanan itu apa? Oh, ternyata trennya adalah misalnya delivery. Trennya adalah frozen food misalnya. Lalu kalau di fashion misalnya trennya adalah misalnya leisure fashion misalnya, home fashion misalnya. Kemudian mungkin yang konstruksi misalnya, apakah tahun depan pemerintah masih mengeluarkan uang nggak untuk konstruksi misalnya. Transportasi misalnya, travel, apakah tahun depan sudah mulai minimal domestic travel. Ini hal-hal yang harus mulai Anda pikirkan supaya pada saat Anda merencanakan bisnis itu tidak terlalu over optimistic,
tapi juga tidak pesimistik, gitu ya. Nah, jadi nanti di business link ya. Oke. Nah, jadi misalnya di market landscape itu yang harus Anda pertimbangkan kategori saya bagaimana pertumbuhannya. Lalu tren-tren apa yang akan terjadi tahun depan itu terhadap kategori bisnis saya. Misalnya tadi itu fashion, bisa consumer good, bisa restoran, cafe, bisa travel, bisa apalagi itu pertambangan, perkebunan dan segala macamnya ya. Kemudian ada yang ketiga yang harus Anda perhatikan juga untuk menyiapkan untuk tahun depan itu. Kompetitornya bagaimana? Nah, kompetisi untuk tahun depan itu ya. Nah, termasuk jasa konsultasi juga ya. Tahun depan ya Anda bisa coba cari juga ya datanya ya. Saya rasa konsultasi tergantung ya konsultasi apa gitu ya. Biasanya konsultasi tergantung ke kategorinya juga. Ya. Ada yang masih bagus mungkin tumbuh, ada yang biasa-biasa saja. Jadi itu faktor kedua ya. Oke, faktor ketiga ya, yang tolong Anda catat ya, yang harus Anda pertimbangkan untuk membuat rencana bisnis Anda tahun depan gitu ya. Yang adalah satu yang namanya business capability, kemampuan bisnis Anda, kesiapan bisnis Anda. Dari sisi apa? Nah, itu ada satu, dari sisi strategi. Sudah siapkah kita strategi untuk tahun depan itu? Nah, itu yang tadi saya bilang tadi itu. Kalau kita rencananya mau ke Surabaya dari Jakarta, ya 5 tahun lagi kita sampai Surabaya, strategi yang mana nih kita mau lewat? Lewat Cirebon kah kita, lewat Bandung kah kita, atau lewat mana? Itu adalah strateginya ya, yang harus kita lihat. Yang kedua adalah business capability, itu adalah mengenai keuangan Anda. Siapkah Anda keuangan Anda? Siapkah cash flow Anda tahun depan? Apa yang harus saya rencanakan? Kalau misalnya mau ekspansi, cukup nggak investasinya saya? Dari sisi cash flow, saya sudah lebih efisien atau tidak misalnya ya. Nah, jadi ini yang harus kita juga pertimbangkan. Sales and marketing program kita, ya sudah siap nggak orang-orang atau kita membuat rencana supaya mencapai target nantinya, ya. Dari sisi operation, dari sisi teknologi. Jadi semua namanya business capability itu kita mulai review, istilahnya itu checklist gitu ya. Kita udah siap nggak ini? Apa yang harus kita siapkan ya? Kemudian yang terakhir adalah mengenai orang dan people dan organization. Ya. Kesiapan orang kita, kesiapan tim kita, kesiapan misalnya struktur kita untuk tahun depan itu. Sesuai dengan tentunya target kita tahun depan. Ya, oke. Nanti saya coba jawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jadi itu dulu ya. Jadi ada faktor tadi ya apa? Satu adalah faktor eksternal yang harus Anda pertimbangkan. Ada faktor eksternal global, ada faktor eksternal Indonesia secara umum domestik. Ada faktor market landscape, itu mengenai kategori pertumbuhan kategori Anda, tren perubahan-perubahan tren kategori Anda, kemudian kompetitor-kompetitor Anda apa gerakannya untuk tahun depan ya. Kemudian ada yang namanya business capability, ya, kemampuan bisnis Anda, ya. Dari sisi strateginya Anda siap nggak nantinya, ya. Dari sisi keuangannya bagaimana? Itu harus Anda pertimbangkan dalam membuat rencana, ya. Nggak ada gunanya Anda mengatakan bahwa, oh saya akan ekspansi membuat 1.000 outlet tahun depan. Uang nggak ada. Itu kan nggak masuk akal. Kecuali kalau Anda bilang, oh saya akan bawa investor nantinya. Itu lain, ya. Itu strategi juga. Dari sisi operation, dari sisi teknologi, dari sisi distribution misalnya, ya itu business capability. Lalu yang terakhir adalah kemampuan organization atau organisasi Anda dan orang-orang dan tim Anda. Dari strukturnya, dari jumlah orangnya, dari kualitas orangnya untuk nantinya mengeksekusi rencana Anda di tahun depan. Oke? Nah, jadi kalau Anda sudah review itu namanya Anda mengumpulkan sedikit bayangan. Jadi masih Anda punya waktu nih, ya. Mungkin sebulan depan Anda coba lihat faktor-faktor itu apa yang mungkin nanti akan mempengaruhi bisnis saya. Sehingga itu akan menjadi pertimbangan saya dalam membuat rencana tahun depan, ya. Jadi masih ada punya waktu nih sampai Desember sebetulnya, ya. Jadi Anda coba analisa itu, ya. Data-datanya banyak ya sebetulnya beredar. Kalau Anda yang pernah ikut, nanti kalau yang ikut di Smart Business Map misalnya, nanti di tutorial bisa saya berikan juga datanya.
Yang belum ikut Smart Business Map, misalnya bisa mungkin nanti coba cek di Business ID ya, @business.id ya nantinya. Nah, kembali lagi, ini sekarang kita sudah melihat faktor-faktornya ya. Nah, sekarang kita buat goal kita, tujuan kita. Nah, saran saya tadi ya, buatlah goals yang 5 tahunnya dulu, lalu dibagi-bagi ya. Pertama, goalsnya 2 aja, simple dulu ya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar banyak goalsnya ya. Nah, kalau untuk Anda misalnya goalsnya hanya 2 aja dulu ambil. Satu, revenue atau omset Anda ya. Berapa tahun 2000, misalnya 5 tahun lagi. Kemudian profit Anda ya, profit itu ya Anda harus belajar nih keuangan ya. Nah, profit itu berarti mungkin profit sesudah pajak atau sebelum pajak, terserah Anda ya. Itu kira-kira berapa di 5 tahun lagi. Nah, itu goalsnya yang ke Surabaya tadi itu. Nah, setelah itu dibagi-bagi nih. Untuk mencapai itu, tahun depan Anda harus berapa nih? Saya harus mencapai. Nah, tentunya awalnya adalah berapa bisnis Anda tahun ini. Berarti Anda harus selesaikan dulu tahun ini, Anda forecast dulu perkiraan Anda tahun ini berapa sih, kan gitu. Jadi misalnya, saya kasih contoh ya. Jadi misalnya ini sekarang sudah September, berarti Agustus Anda sudah selesai toh. Berarti Januari sampai Agustus, katakanlah misalnya omset Anda misalnya 8 miliar ya. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi mungkin 4 miliar. Ya, forecastnya saya. Sehingga total setahun itu 12 miliar. Itu tahun ini nih. Ah, itulah yang jadi basisnya Anda untuk membuat forecast untuk tahun 2021. Jadi misalnya tadi itu omset Anda 12 M. Kemudian kalau Anda sudah punya laporan keuangan, Anda lihat nih, misalnya profit Anda, katakanlah misalnya 10% ya, net profitnya. Sehingga profit Anda misalnya, katakanlah jadi 12 M, 10%-nya 1,2 M setahun ini. Ya. Nah, untuk tahun depan, berapa revenue Anda dan berapa profit Anda? Itu dulu. Itu aja dulu ya. Sesimpel itu dulu. Oke. Nah, itu ya. Untuk tahun depan saya sarankan Anda punya namanya 3 skenario. Ya, tadi itu. Jadi kalau misalnya tadi tahun ini target saya menyelesaikan misalnya katakanlah 12 M tadi ya, dengan profit 1,2 M, 10%-nya ya, setahun ya. Nah, kemudian misalnya tahun depan itu saya mau mencapai misalnya ya, katakanlah 2 kali lipatnya ya, dari sekarang. Berarti 24 M toh, tahun depan Anda harus capai berarti 2 M sebulan. Nah, pertanyaan saya adalah, mungkin nggak itu? Ya, dengan tadi itu, setelah Anda analisa tadi itu, faktor-faktor eksternal, faktor-faktor market landscape Anda, faktor-faktor kemampuan bisnis Anda, faktor tim Anda, dan segala macam tuh. Masuk akal nggak Anda tumbuh 100%? Itu pertanyaan saya. Itu namanya asumsi. Jadi Anda harus punya asumsi dalam membangun bisnis Anda untuk tahun depan. Ya. Nah, jadi misalnya, kalau tadi saya mengatakan tadi itu contohnya, ya, saya ambil contoh. Kalau bisnis kita tahun ini adalah 12 M, ya, revenue atau omsetnya setahun, berarti 1 M sebulan. Dengan 1,2 M profitnya setahun, berarti 100 juta sebulan misalnya ya. Nah, kalau misalnya tahun kelima, 5 tahun dari strategic plan-nya, Anda ingin mencapai 60 M setahun, ya, berarti dengan misalnya ya, profitnya tetap 10%, berarti 6 M setahun, ya. Maka itu harus 60 M itu kan berarti Anda harus lihat nih cara mencapainya. Nah, untuk mencapai itu 60 M setahun itu tahun depannya berapa kira-kira yang wajarnya gitu ya. Sesuai dengan tadi itu. Nah, itu asumsi satu. Yang kalau yang normalnya menurut Anda agresif 100% itu, maka itu adalah skenario yang nama saya itu adalah skenario optimistik ya, optimis ya.
Jadi skenario 1 adalah optimis. Jadi katakanlah optimisnya saya tahun depan saya bisa revenue 100% tumbuhnya, berarti 24M. Dengan profit sama aja 10%, berarti 2,4. Tapi 100% pertumbuhan itu kan optimistik banget. Apalagi tadi itu kita cerita bahwa pandemi ini mungkin masih akan terus berlanjut sampai akhir tahun depan. Oke, berarti ya seperti yang sekarang lah mungkin. Lalu misalnya skenario kedua adalah yang namanya skenario base. Base normal ya. Itu misalnya kalau tumbuh ya. Yang normalnya katakanlah misalnya tidak tumbuh misalnya ya. Berarti tetap 12M toh. Sama dengan tahun ini. Misalnya ya, terserah Anda nantinya Anda membuatnya bagaimana ya. Nah, jadi misalnya 12M dengan profit tetap 1,2. Jadi artinya 0 pertumbuhannya. Nah, itu base-nya Anda. Tadi yang optimis 100% misalnya. Kemudian base Anda atau yang namanya yang normalnya Anda adalah sama dengan tahun ini. Berarti tidak ada pertumbuhan. Berarti tetap 12M tahun depan target Anda. Dengan profit 1,2M. Oke. Nah, kita buat skenario ketiga itu yang namanya pesimis ya, pesimistik ya, pesimistik skenario ya, skenario pesimistik. Yang pesimisnya. Asumsinya adalah misalnya pandemi ini nggak baik-baik sampai akhir tahun. Akhirnya PHK masih terus berjalan. Sehingga misalnya pendapatan orang makin lama makin turun. Sehingga mungkin tabungan orang sudah mulai lebih habis misalnya. Misalnya itu asumsi kita ya. Nanti kita timbang-timbang. Sehingga mungkin saja tahun depan lebih jelek malah dari tahun ini. Itu asumsinya. Sehingga kita mengatakan, oh tahun depan kayaknya lebih jelek. Lebih jeleknya tapi turunnya mungkin sekitar 25% lah dari yang tahun ini, dari 12M. Jadi kita mengatakan, oh kalau begitu mungkin tahun depan itu 8M omsetnya, tetap kita jaga profitnya supaya ada 10%, 800 juta. Jadi kita sudah punya namanya 3 skenario. Skenario positif kita yang optimistik itu misalnya ya 100% ya tumbuh misalnya. Kemudian ya base kita atau yang namanya realistik apapun namanya misalnya kita katakan sama dengan tahun ini atau tahun depan berarti 12M tadi kita cerita. Atau malah worst case-nya atau yang namanya pesimistiknya. Misalnya worst scenario atau namanya pesimis scenario mungkin turun 25% dari tahun ini misalnya. Sehingga kita buat. Nah, dari skenario itu ya. Nah, kita buatlah rencana strategi untuk mencapai yang mana nih yang dulu gitu ya. Nah, tentunya kita usahakan untuk mencapai yang misalnya yang optimistik dulu misalnya. Nah, sehingga kita kan nggak mau dong yang pesimistik, tapi kita harus tetap siap nih. Nah, itu yang penting ya. Jadi ya intinya gunanya kan gini. Kenapa kita buat rencana ini? Kalau kita punya 3 rencana itu, apapun yang terjadi tahun depan, kita sudah siap. Lebih parah kita sudah siap. Kalau sama dengan tahun ini, kita juga siap. Kalau lebih baik, kita sudah siap juga untuk mengambil kesempatan itu. Kadang-kadang kalau kita nggak siapkan ini, malah tiba-tiba booming ekonomi kita nggak siap gitu. Malah kita, aduh sayang ya, kenapa ya kemarin saya nggak siapkan ya. Nah, orang yang sudah siap duluan mengambil kesempatan pada saat booming. Nah, tapi kalau pas ternyata misalnya lebih parah dari tahun ini, kita juga sudah siap. Ya, misalnya cost-nya kita sudah siapkan seperti ini minimumnya, maksimum sekian, sehingga kita masih punya profit nantinya. Nah, jadi itu yang harus kita coba ya pertimbangkan membuat skenario itu. Nah, kalau skenario itu sudah kita buatkan targetnya, sesimpel itu aja dulu ya. Banyak sebetulnya yang lain-lainnya strateginya ya. Nah, setelah itu ya baru kita dari sisi revenue tadi itu, katakanlah kita ambil yang optimistiknya dulu ya, yang 100% pertumbuhan itu. Nah, revenue itu ya datangnya dari mana? Kan itu pertanyaannya. Ya. Nah, forecast kita 100% itu dari mana datangnya? Nah, tentunya dasarnya adalah pengalaman Anda tahun ini. Lalu Anda lihat nih, revenue Anda atau omset Anda tahun ini datangnya dari mana?
Nah, misalnya Anda punya misalnya katakanlah 4 produk misalnya ya, atau jasa. Terserah Anda apakah bisnis Anda jasa atau tidak, sama aja bagi saya ya. Nah, misalnya Anda punya 4 nih ya, 4 produk. Dari 4 produk ini misalnya tahun ini misalnya ya sama rata misalnya ya. Sama rata misalnya 4M 3M masing-masing ya. Nah, tahun depan pertanyaan saya adalah apakah sama rata lagi produk ini menyumbang ke yang 100% pertumbuhan itu, atau mungkin ada satu yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Itu yang namanya produk portfolio ya. Jadi bagaimana Anda mengatur strategi produk mana yang ingin Anda kembangkan, produk mana yang Anda ingin push ya, produk mana Anda yang ingin tahan, produk mana yang mungkin Anda buat baru malahan. Mungkin salah satu misalnya mencapai pertumbuhan ini nggak bisa dengan 4 produk itu. Misalnya kalau kita masih punya 4 produk yang sama dengan tahun depan, dengan tahun ini, misalnya kita nggak mungkin tumbuh misalnya 100%. Kalau begitu, mungkin kita perlu membuat produk baru ya untuk mencapai tambahan 12M tadi itu. Kan tahun ini 12M nih, tahun depan target kita 24M. Kalau 12M tahun ini itu dengan 4 produk, maka tahun depan kalau kita bisa tumbuh yang 4 produk itu 100%, nggak ada masalah. Kita nggak perlu punya produk baru misalnya. Tapi kalau nggak, mungkin kita perlu misalnya produk baru ya untuk mencapai tambahan incremental namanya yang 12M yang harus kita capai. Oke, itu satu ya. Yang kedua yang bisa juga Anda pikirkan ya, misalnya kalau sekarang Anda hanya di Jakarta aja, untuk bisa mencapai pertumbuhannya yang 100% itu, saya harus keluar ekspansi di luar Jakarta. Ya. Supaya saya dapat yang 100% pertumbuhan itu. Tapi kalau saya masih butat di tempat yang sama juga, ya, susah saya untuk tumbuh ya lebih besar lagi, vertikal namanya ya, vertical sales ya. Kalau di Smart Business Map saya selalu cerita vertical sales atau horizontal sales. Horizontal sales berarti Anda bisa ya mengembangkan produk Anda keluar dari daerah Anda ya. Itu salah satu juga caranya ya. Jadi mungkin Anda keluar dari daerah Anda, atau tadi itu membuka cabang yang lebih banyak ya. Atau membuka reseller lebih banyak, atau membuat distributor lebih banyak. Itu juga bisa. Atau tadi itu produknya sama atau ditambah produknya. Jadi ada inovasi baru. Itu juga bisa ya. Jadi ada faktor-faktor yang untuk mencapai revenue tadi yang sudah Anda targetkan naik 100% itu ya. Berarti Anda harus tahu dari mana saya mau dapatkan yang tambahan 12 itu. Kalau saya asumsikan misalnya 4 produk saya itu akan menghasilkan 12M yang sama untuk tahun depan sama dengan tahun ini, sedangkan target saya 24M, berarti ada 12M lagi. Itu dari mana datangnya? Dari produk yang mana? Dari daerah mana? Dari cabang mana? Dari konsumen yang mana? Nah, kan itu ya. Itu. Nah, jadi ini yang betul-betul kita lihat ya caranya bagaimana gitu ya. Nah, banyak sebetulnya contoh-contoh saya ya yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau Coca-Cola, waktu saya di Coca-Cola misalnya, kalau misalnya kategori karbonasinya nggak bisa tumbuh lebih banyak, maka kita buatkan fresh tea-nya. Jadi kita masuk ke fresh tea misalnya. Masih dalam kategori minuman gitu ya. Nah, kalau itu sudah mulai menurun, misalnya kita masuk ke jus, misalnya kita buat lagi inovasi produk menambah. Atau misalnya kita membuat, misalnya dulu nggak ada masuk ke sekolah-sekolah misalnya. Ya. Nah, untuk menambah pertumbuhan kita masuk ke sekolah, itu juga bisa caranya ya. Jadi macam-macam, bisa dari produk, ya, produk yang sama, ya, tapi Anda menjual ya lebih banyak, ya, atau produknya lebih banyak. Kita buat inovasi baru, ya, menjual ke market yang sama. Jadi itu ada namanya growth atau dari mana datangnya pertumbuhan itu. Nah kalau Anda lihat ya misalnya, coba Anda pantengin Instagramnya Pak Baskoro Hadi ya. Nah, itu ada namanya di IG Live itu kita waktu itu diskusi mengenai growth strategy ya, strategi pertumbuhan ya.
Nah, itu ada di situ ya. Anda bisa gunakan itu sebagai dasar Anda untuk mencapai pertumbuhan tahun depan. Itu dari mana datang pertumbuhan saya yang kalau target saya itu bisa 100%. Dari produk yang mana, dari pasar mana, dari konsumen yang mana, dari cabang yang mana, dari region yang mana. Oke? Nah, jadi ini yang harus Anda coba lihat satu-satu. Nah, sehingga Anda sudah paham nih, oh nanti pada saat saya eksekusi, saya tinggal gampang aja, gitu ya. Saya gampang aja, saya tinggal mengatakan, oke, saya tahun depan harus membuat produk baru, 2 produk baru, yang harus menghasilkan 12M. Sedangkan produk 4 yang lama ini harus tetap bisa mencapai 12M. Nah, baru di bulan Desember mungkin Anda sudah mulai harus memikirkan produk yang mana nih yang harus Anda buat. Dan launchingnya kalau bisa 1 Januari, biar bisa dapat sepanjang tahun. Nah, produk itu sudah mulai Anda keluarkan, misalnya. Nah, apalagi, ya kan itu ya. Nah, itu dari sisi strategi pertumbuhannya, ya. Nah, tentunya di luar dari itu, yang namanya tadi target Anda adalah revenue, omset, dan profit. Profit itu hanya bisa didapat kalau revenue dikurangi profit, sama revenue dikurangi biaya yang lebih kecil, ada profit gitu. Nah, dari pertumbuhan yang Anda sudah buat rencananya itu pasti ada biayanya. Biaya HPP-nya harus Anda perhitungkan, biaya operasionalnya Anda harus perhitungkan, dan Anda harus siapkan juga. Kalau misalnya 50%, tahun depan bisa nggak kurang dari itu? Misalnya, bisa nggak jadi 45% supaya profit margin saya lebih tinggi misalnya. Nah, untuk bisa 45%, sedangkan sekarang tahun 50%, apa yang harus saya lakukan? Oh, mungkin saya harus membeli bahan baku yang lebih banyak dan saya akan nego harganya lebih baik. Mungkin temponya saya harus buat lebih panjang misalnya ya. Lalu OPEX yang kita, operating expense kita, ya, biaya operasional kita, ya. Dengan orang, perlu nggak kita menambah orang? Kalau iya, seberapa banyak ya? Jangan sampai, nah ini tips untuk Anda. Dalam mengelola biaya, ya, nantinya, usahakan biaya operasional Anda itu tumbuh tidak lebih besar separohnya pertumbuhan revenue Anda. Oke? Nah, jadi misalnya gini, ya. Kalau pertumbuhan Anda tahun depan itu 100% di omsetnya, usahakan pertumbuhan biaya Anda tidak lebih dari 50%. Di luar HPP ya, kita cerita. Supaya apa? Supaya margin Anda makin besar. Sehingga mungkin saja profit Anda bukan lagi 10%, tapi 15% malah lebih bagus. Nah, kalau profit Anda lebih bagus, maka kemungkinan besar Anda bisa kembali tanamkan kembali, investasikan lagi, memutarnya menjadi bola salju yang lebih besar lagi. Oke? Nah, banyak banget sebetulnya ya yang saya. Jadi kami juga akan nanti akan menyiapkan juga ya e-course ya mengenai business plan yang lebih simple, yang lebih akurat, lebih detail ya. Termasuk template-templatenya ya. Anda juga harus mulai belajar tentunya keuangan. Tapi kalau Anda yang teman-teman yang sudah ikut Smart Business Map ya di Business ID, Smart Business Map itu workbook yang Anda buat itu sebetulnya sudah menjadi dasar yang termasuk yang paling kuat untuk Anda membuat rencana tahun depan maupun strategi Anda sampai 5 tahun yang akan datang. Namanya strategic plan ya. Nah, itu mungkin yang malam ini saya bisa sampaikan ya, karena memang waktunya sedikit sekali ya, cuma 1 jam. Jadi sayang banget sih sebetulnya. Banyak sekali yang saya bisa ceritakan lagi. Mungkin juga saya bisa coba nanti bicarakan dengan Business ID ya. Apakah kita akan adakan misalnya bisnis forum yang khusus membahas mengenai business plan, itu juga bisa salah satunya. Tetapi juga sebetulnya saya sendiri juga dengan Mas Yuzak rencananya saya ajak pengen juga membuat e-course yang lebih mudah, simple, kemudian template-nya disiapkan, terutama yang keuangannya ini ya, yang bisa dipelajari oleh teman-teman lebih mudah gitu ya. Jadi
itu yang ingin saya sampaikan juga. Happy Meal, pertumbuhan OPEX tidak lebih dari 50% dari pertumbuhan revenue itu untuk semua bidang usaha, ya, untuk semua bidang usaha menurut saya. Kecuali, ada kecualinya sebetulnya ya. Anda kalau misalnya Anda belajar Smart Business Map atau belajar triple value dari saya, kecuali misalnya bisnis Anda baru dari nol, ya nggak mungkin dong, kan gitu ya, karena revenue Anda nggak ada. Atau Anda sedang ekspansi besar-besaran gitu ya, sehingga investasi capex Anda, capital expenditure Anda tinggi. Tapi yang saya cerita ini adalah dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi normal ya, Happy Meal, begitu ya. Jadi nanti Anda coba yang di apa ya namanya ya, nah. Nanti Instagram ini live-nya ada di IGTV-nya saya ya. Tapi nanti saya nggak tahu Melissa ada nggak hadir ya dari Business ID malam ini. Kalau ada, kalau nggak gini, teman-teman yang hadir malam ini ya, coba masuk ke Business ID ya, mungkin di feed-nya. Sampaikan aja, minta mereka siapkan bisnis forum khusus membahas ini ya, sehingga mungkin bisa lebih dalam lagi yang bisa. Tapi yang sudah pasti kalau mau lebih details nanti memang ada e-course-nya ya, supaya Anda bisa siap dalam tempo 2 bulan lagi. Anda juga bisa siapkan bisnis plan yang simple aja dulu, tetapi sudah lebih komprehensif ya. Sama kayak Smart Business Map. Jadi kalau Anda sudah belajar Smart Business Map, itu sebetulnya Anda sudah hampir 50% siap sebetulnya dengan bisnis plan Anda. Jadi gunakan itu, teman-teman yang sudah ikut Smart Business Map, nanti di tutorial, siapa yang belum ikut, boleh tanya ke saya nantinya, atau mungkin saja, bisa saja juga saya akan berikan khusus apa yang namanya ya, mungkin khusus sesi khusus lah untuk teman-teman yang sudah menyiapkan misalnya Smart Business Map-nya yang sudah siap ya. Nanti bisa saya cari waktu kalau ada ya, kita buatkan sesi khusus bagaimana menggunakan Smart Business Map itu lalu diterjemahkan itu menjadi sebuah business plan untuk tahun depan dan tahun sampai 5 tahun yang akan datang. Sebetulnya sangat simpel ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, sebetulnya nggak seperti perusahaan-perusahaan besar harus panjang ya. Saya tidak mengajarkan itu ya, walaupun saya juga melakukan yang bisnis plan yang lebih ruwet gitu ya. Tapi yang saya coba sharing dengan teman-teman ini adalah yang betul-betul simple dulu ya. Karena saya juga tahu banyak teman-teman yang mungkin merasa, saya nggak perlu, saya masih terlalu kecil. Oke. Nggak apa-apa juga. Tapi tolong diingat ya teman-teman, lihat startup itu. Makanya saya bilang kemarin di feed saya kan juga ada. Ya, kita boleh saja UKM, tapi harus bermental seperti startup. Ya, nah startup itu coba lihat ya, seperti startupnya Gojek, Grab, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak dan semua yang lain-lain itu sekarang. Dari nol saja mereka sudah punya bisnis plan yang 5 tahun, strategic plan. Sudah mulai, jadi belum mulai aja mereka sudah buat plan. Nah, jadi inilah yang harus nantinya Anda coba mental Anda itu, walaupun Anda kecil, kalaupun bisnis plannya nggak perlu ruwet-ruwet banget, tapi ada lah guidance ada kompas lah istilahnya. Anda bekerja itu ada kompas, nggak asal ngasal-ngasal aja gitu ya. Kalau nggak itu kan akhirnya Anda apa yang hari ini Anda ingat, ya itulah yang Anda lakukan. Kan gitu jadinya, kalau nggak ada itu. Jadi nggak ada kompas gitu. Kan susah ya. Jadi e-course finance juga nanti dengan Mas Yuzak itu akan keluar juga ya. Nantinya juga ada, selain dari value creation yang sudah ada sekarang ini, kita sedang recording semuanya sekarang ini, supaya banyak lagi teman-teman yang bisa belajar ya, baik yang melalui e-course di Business ID ya. Jangan lupa download ya, itu aplikasinya sudah ada yang di Android. Tapi juga sebetulnya banyak sekali program-program di Business ID maupun di saya itu banyak yang juga gratis gitu. Sehingga kalaupun Anda belum mau misalnya belajar pun juga nggak apa-apa bagi saya. Saya nggak cari sensasi di sini. Saya ingin sharing aja
Kalau mau detail tentunya nggak bisa seperti ini, kan cuma sejam ya. Jadi itu sayangnya. Oke, waktu saya sudah habis ya. Terima kasih teman-teman ya. Nanti coba feed saya, coba dikasih feedback ke di feed saya, pantengin gitu ya. Kemudian juga follow Pak Baskoro Hadi ya, banyak sekali ya. Follow juga partner-partner dan panel expert bisnis ID yang lain ya. Tolong dicek semuanya. Saya rasa sekian saja dulu teman-teman. Terima kasih sudah hadir malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya berdoa semua kita bisa selamat dan bisa menjalankan bisnis plan kita tahun depan dengan baik sehingga menjadi perusahaan-perusahaan yang sukses. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semua teman-teman.